شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di majlis Ramadan yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas materi lanjutan tentang menyambut Ramadan, yaitu menyambut Ramadan dengan perbekalan ilmu syar'i. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa al-ilmu qabla qaul wal amal. Berilmu itu sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Sebelum kita berucap atau sebelum kita berbuat. Ya, itu ketika kita melakukan amal soleh. Jadi harus didasari dengan ilmu. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dari sekarang jamaah rahimakumullah, kita harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum seputar Ramadan. Entah kita membaca buku, entah kita mendengarkan ya di nasihat-nasihat para ulama, ya kemudian membaca artikel-artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini sebagai bekal kita untuk menyambut Ramadan dengan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, ini semuanya akan kacau. Mau dapat dunia harus dengan ilmu. Mau dapat akhirat apalagi. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mencela ya orang yang paling pandai dalam masalah dunia tapi paling bodoh dalam masalah agama. Artinya apa? Ini sindiran bahwa kita jangan hanya untuk kepentingan perut, ya kepentingan syahwat, kita mampu, kita bisa untuk belajar. Untuk dunia kita mau untuk membayar. Tapi kalau untuk akhirat kita menutup mata. Untuk akhirat kita tidak mau membuka buku-buku para ulama. Na'udzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah berbekal dana. Finansial kita harus kita persiapkan. Ramadan ini merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang khusus bagi mereka yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Bayangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji. Menyamai pahala haji. Kita mau umrah, otomatis kita harus punya dana, punya uang. Kita mau i'tikaf ke masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan harus ada uang. Kemudian apa lagi? Ada satu keutamaan yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, yaitu pahala orang yang berpuasa. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau di hari biasa, ya kalau di hari biasa kita sedekah, maka kataballahu ajrahum, Allah telah menetapkan pahalanya dan dilipat gandakan sampai 700. Tapi kalau memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasa. Dalam artian kalau kita dalam satu bulan, biasanya puasa itu 29 atau 30 hari katakan. 30 hari. Kita bisa mendapatkan pahala puasa orang 100 hari bisa. Tinggal kita kasih makan 70 orang untuk berbuka puasa. 1000 hari bisa. Berapa hari pun bisa. Jadi ini karunia yang besar dari Allah. Bukti dari Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan fadl kepada mereka yang mau menahan diri dari harta yang telah Allah karuniakan untuk mereka bermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu paling dermawan, bagaikan angin yang berhembus. Dengan lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih bersemangat untuk memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menabung dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ya habib Ramadan.
رمضان ليتك دوما قريب